Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk bisa melaksanakan salat tarawih bersama-sama. Ya. Dan subhanallah, bisa salat tarawih bersama-sama di Ma'had, ya, dengan tumakninah, dengan tenang, ya, dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu adalah kenikmatan yang besar, yang mana kenikmatan ini dicari oleh ikhwah di luar sana, diinginkan, didamba-dambakan oleh sebagai ikhwah di luar sana. Tidak sedikit ikhwah di daerah-daerah, mereka merindukan untuk salat bersama-sama dengan ikhwah diimami oleh seseorang yang bagus bacaannya, yang tartil bacaannya, tidak tergesa-gesa. Ya, banyak yang mendapatkan hal seperti itu. Nah, dan alhamdulillah antum di sini setiap malam bisa melaksanakan salat tarawih tersebut. Masjid penuh, ya, tumakninah, kita pun lebih semangat ketika salat. Subhanallah, itu kenikmatan yang besar. Oleh karenanya, jaga kenikmatan ini. Jaga kenikmatan ini dengan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, bersyukur ya kepada Ma'had. Ya, dengan cara apa? Bantu Ma'had. Ya, bantu Ma'had ketika Ma'had membutuhkan kita. Dan juga yang ketiga, ya, dengan cara bersyukur kepada sesama kita. Artinya apa? Jaga hati, jaga akhlak, jaga lisan. Karena apa? Karena tidak jarang ya seseorang ketika berada di suatu komunitas, misalkan berada di lingkungan kita, yang dulunya sering salat berjamaah bersama kita, dia akhirnya meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Ma'had. Karena apa? Karena ada masalah pribadi, ya, tersinggung. Nah, akhirnya apa? Meninggalkan ya salat berjamaah di Ma'had. Oleh karenanya, jaga lisan, jaga akhlak, jaga ukhuwah yang subhanallah yang besar ini, jangan sampai disia-siakan. Ya, jangan sampai disia-siakan. Apalagi kalau misalkan kita berbicara dengan ikhwah di luar sana, di luar negeri sana. Ya, jangankan untuk salat sebanyak ini, salat berjamaah pun tidak diperbolehkan. Oleh karenanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi sore kita bahas, yaitu faidah dan juga hukum-hukum yang kita bisa dapatkan dari 5 ayat di permulaan surat Al-Baqarah yang sudah sangat ma'ruf, ya. Nah, sering dibaca, sering dilihat oleh kita, sering didengar juga, ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, 5 ayat yang sering kita dengar, tapi kita jarang mungkin membahas
atau jarang mungkin mempelajari makna yang terkandung atau hukum yang terkandung atau faidah yang terkandung dalam 5 ayat tersebut. Taib. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan faidah yang pertama dari 5 ayat ini. Yang pertama, dalam ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat permulaan surah Al-Baqarah ini, taib, itu disebutkan golongan-golongan, ya, disebutkan kelompok-kelompok yang mana mereka itu bermacam-macam dalam mengimani Al-Quran. Dalam mengimani Al-Quran, dimulai, ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala memulai penyebutan kelompok yang pertama, yaitu orang yang beriman, yang mana mereka beriman secara zahir dan batin. Ya, secara zahir dan batin. Secara zahir beriman, ya, secara batin pun beriman. Zahirnya dengan melakukan amal soleh, salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian ketika keimanan dengan tawakal, sabar, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini yang pertama, kelompok yang pertama. Ya, nanti setelahnya disebutkan setelah ayat yang ke-6, ya, ketika ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innal ladzina kafaru. Ya, innal ladzina kafaru, disebutkan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang mengkufuri Al-Quran secara zahir dan secara batin, orang-orang kafir. Kemudian ayat-ayat setelahnya, ya, ayat yang ke berikutnya, ya. Nah, ada orang-orang yang beriman secara zahir tapi kafir secara batin. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya. Nah, di sini, ya, terdapat penyebutan 3 kelompok yang, ya, yang mana mereka berbeda dalam mengimani Al-Quran. Ada yang beriman secara zahir dan batin, yaitu mukminin. Ada yang beriman, ada yang mengkufuri secara zahir dan batin, itu orang kafir, Yahudi, Nasrani dan juga yang lainnya. Ada juga siapa? Al-munafiqin, yang mengkufuri secara batin tapi menampakkan keislaman secara zahir. Ya, nampak cara seperti orang beriman padahal kufur dalam hatinya. Taib. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman ini? Ya, disebutkan, ya, setelahnya nanti disebutkan bagaimana ciri-cirinya. Dzalikal kitab, ya, alif lam mim, dzalikal kitab. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasannya disebutkan dzalikal kitab karena apa? Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dalilun ala uluwi martabatil Quran. Ya, pakai dzalika. Dzalika ini artinya itu. Ya, padahal Al-Quran itu sudah ada di hadapan Rasulullah SAW, sudah ada di benak Rasulullah SAW, tapi tetap menggunakan dzalika, tetap menggunakan kata-kata itu. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan ketinggian derajat Al-Quran, ketinggian kedudukan Al-Quran. Oleh karena pakai itu. Ya, apabila Al-Quran itu tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi, maka zat yang mengatakan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terlebih lagi memiliki sifat tinggi. Makanya salah kalau Allah itu di mana-mana. Ya, Allah fi kulli makan, itu salah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Tinggi di atas arsy-Nya. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya. Taib. Kemudian faedah berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Semua yang dikatakan dalam Al-Qur'an semuanya kebenaran. Ya, semua yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu benar. Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah ya zat yang memiliki perkataan yang lebih jujur? Ya, tentunya jawabannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya semua kandungan Al-Quran adalah kebenaran, tidak ada sedikit pun keraguan. Barang siapa yang meragukan satu huruf atau mengkufuri satu huruf dari Al-Quran, maka dia sudah keluar dari
lingkaran keimanan. Dia sudah kufur. Ya, misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Dia misalkan menentang, ya, misalkan misalkan dia menentang alhamdu, dalnya ditentang oleh dia, satu huruf saja. Ya, maka apa? Maka dia telah mengkufuri Al-Qur'an. Ya. Taib. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Hudan lil muttaqin. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, "Dalilun ala anna al-ihtida'a bil Qur'an marbutun bit taqwa." Ya, dalil bahwasannya mendapatkan petunjuk itu mendapatkan petunjuk dengan Al-Qur'an terikat dengan ketakwaan. Fa kullama kana al-insanu attaqalillah kana ahda bi kitabillah. Semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mendapatkan petunjuk. Ya, mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Semakin seseorang bertakwa, semakin dia mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, semakin dia tercerahkan dengan Al-Qur'an. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan tadi sudah disampaikan, kalau misalkan kita belum mendapatkan faidah, belum mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, walaupun kita sudah belajar, berarti apa? Salahkan diri kita. Karena ya kita kurang ketakwaannya. Berarti kita harus hati-hati. Kita harus mawas diri. Harus mawas diri. Berarti apa? Saya masih jauh dari orang yang bertakwa. Semakin jauh seseorang dari Al-Quran, semakin jauh dia dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita lihat, kita bisa menilai diri kita. Sama-sama kita bisa introspeksi. Selama bulan Ramadan ini, sedekat apa sih kita dengan Al-Quran? Sedekat apa kita dengan Al-Quran? Hari ini apa yang sudah kita baca? Kemarin apa yang sudah kita baca? Aduh, ana belum baca sedikit pun. Allah musta'an. Berarti apa? Harus segera bertobat kepada Subhanahu wa taala. Berarti karena apa? Karena berarti menunjukkan ketakwaan yang lemah dalam hati kita. Menunjukkan lemahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seseorang dekat dengan Al-Qur'an, semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, semakin dia bertakwa, semakin dekat dengan Al-Qur'an. Semakin dia mendapatkan faedah dari Al-Qur'an. Ya, kalau dia semakin jauh dari Al-Qur'an, berarti wal'idzubillah, berarti apa? Ketakwaannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala jauh. Ya. Wallahu musta'an. Taib. Dan juga dari hudan lil muttaqin di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dalilun ala anna ghairal muttaqi la yahdi la yuhda bil Qur'an. Dalilun ala anna ghairal muttaqi la yuhda bil Qur'an. Dalil juga di sini bahwasannya seseorang yang tidak bertakwa itu tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Seseorang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu berfirman, "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Neraka wail pada hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Al-Qur'an. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mana mereka mendustakan ya hari akhir, mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidaklah ada yang mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang melampaui batas dan juga orang yang berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, itu hanyalah dongeng-dongeng ya, dongeng-dongeng nenek moyang kita. Ya, dongeng-dongeng nenek moyang terdahulu. Seseorang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kalau misalkan dia tidak ada ketakwaan dalam dirinya, dia akan menolak dan akan mengatakan itu adalah dongeng-dongeng terdahulu, dongeng-dongeng nenek moyang. Begitupun ketika dibacakan Al-Qur'an, kemudian dia merasa tidak nyaman, kepanasan, tidak senang kalau misalkan ada yang baca Quran, berarti apa? Ketakwaannya sudah hampir keluar dari batasan. Walidzubillah. Ya, kalau seseorang sudah tidak senang dengan pembacaan Al-Quran,
seorang sudah tidak suka dengan pembacaan Al-Quran, berarti apa? Berarti ketakwaannya sudah perlu perlu dirubah, ketakwaannya perlu diperbaharui lagi. Ya, karena apa? Karena dia sudah sangat minim sekali. Taib. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati-hati mereka tertutupi ya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi hati mereka tidak bisa menerima hidayah dari Al-Quran. Karena apa? Karena perbuatan yang mereka lakukan, kemaksiatan, ya, kekufuran, dosa, perbuatan keji dan sebagainya. Itulah yang membuat Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau kita baca Quran, kok tidak ada asar, tidak ada pengaruh, hati masih keras, tidak ternyuh, ya, tidak merasakan pengaruhnya dalam hati, tidak merasa tenang dengan Al-Quran. Berarti apa? Noda dosa sudah mengerak dalam hati. Ya, dosa-dosa sudah mengendap dalam hati, sudah menutupi hati. Ya, kalau misalkan dibuka hati kita, walidzubillah, mungkin sudah gelap, ya, mengeras. Nah, karena apa? Karena gunung saja, apabila dibacakan Al-Quran, ya, dulu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menawarkan amanah Al-Quran ini kepada apa? Pada gunung-gunung. Ya, tapi gunung-gunung menolaknya karena nggak sanggup untuk menerimanya. Wahamal hal insan, tapi ternyata manusia mengambilnya. Kenapa? Karena kebodohan manusia. Gunung tahu bahwasanya Al-Quran ini berat. Ya, gunung saja bisa hancur. Gunung saja nggak kuat menerima Al-Quran. Taib. Nah, ini ada hati yang ketika dibacakan Al-Quran nggak luluh, nggak lunak. Berarti apa? Lebih keras daripada batu yang ada di pegunungan. Ya, lebih keras hati kita daripada batu-batu yang ada di gunung. Gunung saja bisa hancur. Gunung saja bisa bisa menyerah dengan dibacakan Al-Quran. Tapi ternyata hati kita hanya lewat saja ketika baca Quran. Berarti apa? Menunjukkan hati kita itu sangat keras melebihi batu. Harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus banyak-banyak meninggalkan dosa. Harus banyak-banyak beramal soleh. Taib. Kemudian faedah berikutnya, ya, ciri orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini disebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman pada hal yang gaib. Yang kedua, iqamatus shalah. Yang ketiga, berinfak, menunaikan zakat, ya, membayar sedekah. Kemudian yang ketiga, ya, tadi sedekah, berinfak, ya, membayar zakat. Yang keempat, beriman pada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu, ya, dan juga beriman yang kelima, meyakini hari akhir. Inilah ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman pada hal yang gaib. Yang kedua, menegakkan salat. Ingat ya, menegakkan salat, bukan melakukan salat. Menegakkan salat, bukan cuma melaksanakan salat. Nanti akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah perbedaan menegakkan salat dengan melaksanakan salat. Yang ketiga, membayar zakat atau sedekah. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Yang kelima, meyakini hari akhir. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam permulaan surat Al-Baqarah. Kalau kita ingin bertakwa, lakukan 5 hal ini. Beriman pada hal yang gaib. Hal yang gaib tadi sudah disebutkan, diantaranya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah Subhanahu Wa Taala, al-jannah wan nar, jin, malaikat, ya, ruh, hari akhir, ya, dan lain sebagainya yang tidak nampak oleh kita.
Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam beriman kepada hal yang gaib. Artinya apa? Ya, ketika kita beriman pada hal yang gaib, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan selalu memperhatikan kita, mengawasi kita. Ya, mengawasi kita, sehingga kalau kita mengimani perkara gaib, kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Kita akan berhati-hati dalam berucap, dan kita pun selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada di mata kita, tidak ada di pandangan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala ada dan selalu menyaksikan kita. Ya. Mengapa ciri orang yang bertakwa itu ya beriman kepada hal yang gaib? Karena kalau beriman kepada hal yang nyata itu tidak ada manfaatnya. Contoh, saya beriman, saya meyakini, iman itu kan meyakini artinya. Saya meyakini bahwasanya gelas ini ada. Saya yakin gelas ini ada. Ya. Saya yakin gelas ini berwarna bening dan saya yakin tutupnya warna kuning. Ya. Bermanfaat nggak kira-kira perkataan tersebut? Ketika orang mengatakan itu, ini orang bodoh ya, aneh orang ini. Ya. Nggak usah dikatakan, udah jelas ini. Yang namanya gelas ini bening, kemudian tutupnya kuning. Ya, artinya apa? Beriman kepada hal yang nyata itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ketakwaan itu dibuktikan dengan beriman kepada hal yang gaib. Makanya Allah itu tidak menampakkan diri di dunia untuk apa? Agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kita lihat setiap saat, mungkin kita akan takut setiap saatnya. Kalau Allah itu nampak di dunia ini, mungkin setiap hari orang-orang akan memenuhi masjid, nggak akan keluar dari masjid karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sekarang contoh lah ya. Kalau misalkan ini bukan di kita, tapi misalkan di luar. Ketika ujian tes nih, ada pengawas di depan. Pengawasnya liatin terus. Ya, terus. Kira-kira berani nggak untuk nyontek? Kan berani. Dia takut dengan pengawasnya. Kalau kita insya Allah enggak ya. Kalau ada pengawas atau tidak pun insya Allah aman. Ya, demikian. Aman dari contekan ya, insya Allah. Ya, karena man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu, berbuat penipuan, bukan termasuk umat Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau ada pengawas, maka orang-orang yang sedang ikut ujian, dia tidak akan berani untuk nyontek, dilihatin terus. Ketika pengawasnya keluar, gaib di pandangannya, apa yang terjadi? Wah, rame langsung. Ya, itulah berbuat curang sana sini. Ya. Nah, karena dulu pernah mengalami. Dulu ketika di SMA, di SMP, wah itu sudah pengalaman, sudah pemandangan umum dulu. Ya, alhamdulillah Allah berikan hidayah sehingga hal tersebut tidak benar. Nah, kalau dulu seperti itu, pengawas ada di depan, serius. Nggak ada pengawas, langsung ramai satu kelas. Baik, artinya apa? Ketika ada pengawas, ketika ada yang mengawasi, kita akan takut. Tapi ketika tidak ada pengawas, diuji keimanan kita di situ. Apakah kita mau berbuat jujur ataukah berbuat curang? Begitupun Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menampakkan diri di dunia ini. Untuk apa? Mengetes keimanan kita. Kita yakin tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memang mengawasi terus kita. Ya, Allah terus mengawasi kita. Tapi sekarang tergantung keimanan kita. Ya, seseorang misalkan ketika sendirian, uji ketika sendirian itu, dia mau berbuat kebaikan atau mau berbuat kejahatan. Ya, terkadang seseorang kalau misalkan di antara khalayak sini, nggak akan mungkin dia akan berbuat, atau sedikit kemungkinan ya dia akan melakukan hal-hal yang diharamkan karena dia takut dengan orang-orang sekitarnya. Tapi ketika sendirian, terkadang ya dia akan lebih mampu, tidak ada rasa takut untuk apa? Berbuat kejelekan. Karena apa? Karena menunjukkan keimanannya kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya. Ya, jadi sini keimanan, ketakwaan itu ya, itu dibuktikan dengan keimanan kepada hal yang gaib, bukan hal yang nyata. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri yang kedua adalah iqamatus shalah wa yuqimunas shalah.
wa yuqimunas shalah. Ya, menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi mengapa banyak orang yang sudah salat tapi ternyata masih melakukan kejahatan? Jangankan di sini, di Masjidil Haram, salat bersama imam Masjidil Haram di depan Ka'bah. Tapi subhanallah, ketika tawaf ada saja yang nyopet, ada saja yang nipu. Ada seperti itu. Ya, subhanallah. Padahal dia sudah salat sebelumnya di depan Ka'bah. Tapi kenapa seperti itu? Karena dia tidak menegakkan salat. Dia hanya melaksanakan salat saja. Ya, dia menjadikan salat seperti aktivitas biasa saja. Tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang bertakwa itu adalah yang menegakkan salat. Bagaimana orang yang menegakkan salat? Pertama, melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semua yang diminta dalam sunnah dalam salat dilakukan oleh dirinya. Ini yang pertama. Di antara bentuk menegakkan salat adalah ya melaksanakan kewajiban, melaksanakan rukun, melaksanakan kewajiban, ya, kemudian melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan juga apa yang pertama, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat karena ingin mendapatkan pahala. Dia salat karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan aktivitas biasa. Jangan jadikan salat seperti aktivitas biasa. Jangan jadikan. Ya. Karena betapa banyak orang, sudah zuhur, ya berarti saya harus ke masjid. Sudah seperti itu aja. Tidak ada di dalamnya itu perasaan untuk mendapatkan pahala. Tidak ada di sana perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan di sana ya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan di sana takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya jalan begitu saja, seperti aktivitas biasa. Ya. Karena apa? Itu dikarenakan niat yang kurang. Niat yang kurang ini karena apa? Karena ilmu yang kurang. Makanya kenapa kita harus banyak belajar agar menumbuhkan niat, yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara menegakkan salat adalah ya dia melaksanakannya dengan berjamaah. Ini termasuk menegakkan salat. Menegakkan salat itu dengan berjamaah. Ya, antum bisa rasakan sendiri. Ya, misalkan kayak tadi kita salat tarawih banyakan. Ya, saya berjamaah. Coba antum ya pernah mungkin merasakan salat sendirian aja. Bisa nggak sepanjang yang tadi? Bisa nggak sepanjang salat dengan sepanjang yang tadi sendirian? Mungkin enggak. Ya, enggak. Karena apa? Beda rasanya. Ketika sendirian, syaitan akan lebih mempengaruhi kita untuk ayo segera, ayo santai saja, ayo cepat dan sebagainya. Tapi kalau misalkan bersama-sama, kita bisa lebih kuat, kita bisa lebih khusyuk, ya. Nah, kita bisa lebih bisa lebih khusyuk, bisa lebih melaksanakan sunnah-sunnah, bisa lebih semangat ketika beribadah. Tapi kalau misalkan sendirian, ingin segera beres, ya. Kemudian juga nggak fokus. Nah, kadang lupa ini udah rakaat keberapa ini? Ya, kedua atau pertama nih? Lupa. Nah, akhirnya atau misalkan pikirannya kemana-mana. Ya, ketika sholat sendirian. Ya, maka termasuk menegakkan sholat adalah melakukan sholat di masjid secara berjamaah. Ya. Kemudian berikutnya termasuk menegakkan sholat adalah melaksanakannya di waktu yang sudah ditetapkan. Ya, kalau tadi berjamaah berarti apa? Di awal waktu. Kalau misalkan kita dituntut untuk menegakkan sholat dengan berjamaah, ya, secara keumumannya secara keumuman alhamdulillah di negara kita, ya, di daerah kita bahwasannya jamaah itu dilaksanakan di awal waktu. Jarang kalau misalkan ada jamaah yang mengakhirkan sholat di akhir waktu, jarang. Ya, berarti kalau misalkan kita ingin mendapatkan jamaah, ya, maka kita harus sholat di awal waktu. Ya. Bagaimana dengan perempuan? Ya, perempuan ya tidak perlu. Ya, mereka bisa menegakkan sholat di rumah.
Ya, mereka bisa menegakkan sholat di rumah, dan memang sebaik-baik sholatnya perempuan itu di rumah. Tidak perlu mereka ke masjid. Ya, untuk apa? Dalam rangka menegakkan sholat. Tidak. Menegakkan sholat bagi wanita itu bisa dilaksanakan di rumah, dan bahkan lebih afdal apabila dilaksanakan di rumah. Tapi bagi laki-laki, ya, termasuk menegakkan sholat adalah ketika dia melaksanakannya di masjid. Nah, taib. Faedah berikutnya, ya, bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fadilatus shalah, dalam mim ayat ini juga disebutkan tentang keutamaan salat. Artinya salat ini disebutkan secara bersendirian dan menjadi ciri orang yang bertakwa dikarenakan salat memiliki keutamaan. Ya, memiliki keutamaan. Taib, dan memang salat itu adalah amalan yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kalau misalkan salat kita baik, akan baik juga seluruh amalan kita. Ya, begitupun di dunia ini. Kalau kita selalu salat berjamaah dengan tepat waktu, di awal waktu, ketika adzan langsung berangkat, insyaallah itulah orang yang disiplin. Orang yang disiplin. Ya, tapi kalau misalkan selalu terlambat, masbuk terus setiap hari, terus masbuk, maka amalan yang lain pun dia akan abaikan. Ya, dia akan abaikan. Biasanya seperti itu. Kalau salatnya tepat waktu, ya, kemudian berjamaah, kemudian tidak pernah masbuk atau jarang masbuk, insyaallah amalan yang lain akan dilaksanakan oleh dirinya. Tapi kalau misalkan dia sudah melalaikan salat wajib, kemungkinan besar dia akan melalaikan amalan yang lain. Ya saja. Seseorang yang sering masbuk, kemungkinan besar salat sunnahnya tidak dijaga. Ya, kemungkinan salat sunnah tidak dijaga. Ya, dan mungkin amalan-amalan yang lain pun tidak dijaga juga. Zakatnya mungkin atau sedekahnya tidak dijaga. Salat malamnya tidak dijaga. Kalau sering telat, ya, kalau sering masbuk dalam salat berjamaah. Jadi lihat, kalau kita ingin baik keislaman kita, lihat dari salatnya. Apakah salatnya sudah ditegakkan dengan baik ataukah belum? Ya, kalau misalkan sudah ditegakkan, alhamdulillah, bersyukur pada Subhanahu wa taala, konsisten. Tapi kalau misalkan belum, perbaiki, mumpung Allah memberikan kesempatan pada kita. Dan juga dalam ayat ini, ya, disebutkan juga tentang keutamaan infak. Ya, keutamaan infak, keutamaan bersedekah, keutamaan zakat. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah dia menginfakkan dari apa-apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, malam kemarin sudah dijelaskan tentang keutamaan menjadi orang yang dermawan. Ya, keutamaan seseorang yang dermawan. Ya, dan itu sudah dicukupkan. Di sini dibahas lagi. Ya, karena apa? Karena memang, ya, yang namanya infak itu tidak bisa lepas dari amalan kita. Kalau salat itu adalah amalan jasad kita, kalau infak adalah amalan untuk harta yang Allah titipkan pada kita. Dan salat dengan zakat, salat dengan sedekah tidak bisa terpisahkan. Ya, banyak dalam ayat disebutkan salat dengan zakat, salat dengan sedekah, salat dengan infak. Ya, karena memang manusia itu harus seperti itu. Salat jalan, sedekah pun jalan. Ya, salat jalan, zakat pun jalan. Taib. Nah, di sini juga mengingatkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, ingat-ingat zakatnya. Zakat per tahun keluarkan. Ya, zakat ini menurut pendapat yang rajih wallahu alam, menurut Lajnah Daimah, karena saat ini perak lebih murah, ya, maka dinilai dengan patokan perak. Perak berapa? Zakat perak berapa? Berapa nisabnya perak? 595 gram. Harga perak berapa? Nah, harga perak hari ini kalikan dengan 595 gram, hasilnya itu, maka kalau misalkan, sekarang kita cari dulu ya, harga perak hari ini berapa? 47.000. Itu naik. Dulu terakhir buka masih 15-an, masih 20-an, sekarang 47.000. Ya, tapi sekarang kalau misalkan 47.000, ya 48.000 ya dikali 595, berarti 28.560.000. 28 juta
560.000. Jikalau kita punya 28.560.000 di rumah yang dia itu mengendap, ya, mengendap uang atau tabungan di rekening, ya, maka apa? Keluarkan infaknya sebanyak 2,5%. Sebanyak 2,5%, ya, sebanyak 2,5% berarti 714.000 saja. 700.000 dari 28 juta kira-kira sedikit atau kebanyak? Sedikit bagi orang yang dermawan, banyak bagi orang yang pelit, ya. Nah, 700.000 dari 28 juta itu sedikit sekali, 2,5% saja. Tapi 700.000 kalau misalkan dikeluarkan pada fakir miskin, masya Allah, bahagianya mereka ketika diberikan 700.000, bisa bermanfaat 2 pekan bagi mereka, atau misalkan 3 pekan bagi mereka untuk makan, ya. Nah, makanya bagi yang memiliki tabungan sekitar 28 juta, 29 juta ke atas, ya, keluarkan zakatnya. Wah, tahun-tahun lalu belum, keluarkan ya tahun-tahun lalu pun, ya. Yang memiliki perdagangan, juragan-juragan, ya, memiliki perdagangan pun sama. Apabila perdagangannya, apabila nilai barangnya, nilai jual barangnya, ya, saat ini bernilai 28.560.000, berarti dia harus keluarkan 2,5% dari apa? Dari barang dagangannya. Contoh misalkan seorang pedagang sajadah punya nilai barang total yang dia miliki sekarang 50 juta. Wajib zakat atau tidak? Wajib zakat. Dihitung 1 tahun setelahnya. Ya, dihitung 1 tahun setelahnya. Keluarkan 2,5% dari nilai total apa? Nilai jual tersebut. Ya, misalkan tahun berikutnya ternyata nilai apa? Naik nilai barangnya menjadi 100 juta totalnya. Berarti 100 juta kali 2,5%. Berarti berapa? 2,5 juta saja yang dia keluarkan, ya, dia keluarkan untuk fakir miskin. Nah, itu zakat perdagangan, ya. Jadi, yang namanya zakat itu sangat ditekankan dalam Islam. Karena apa? Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat bermanfaat bagi fakir miskin. Taib. Kemudian, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Orang-orang yang beruntung. Taib. Atau tadi terlewat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika afan. Dan ya, yang beriman pada Al-Qur'an dan yang beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, bagaimana cara beriman kepada Al-Quran? Dengan membenarkan, dengan mengamalkan, dan dengan membacanya, ya, dengan mentadaburinya. Itu beriman dengan Al-Quran. Ya. Nah, sekarang kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tapi sudah sejauh mana kita bermuamalah dengan Al-Quran? Apakah kita sudah membacanya? Apakah kita sudah mentadaburinya? Apakah kita sudah mengambil faidah, hukum-hukum dari Al-Quran? Ataukah belum? Kalau belum, berarti jangan sombong, jangan berbangga diri, jangan terlalu pede bahwasanya kita adalah orang bertakwa. Harus terus memperbaiki diri. Ya, jangan mentang-mentang kita sudah kenal salafi, sudah kenal sunnah, saya orang bertakwa. Enggak. Buktikan dengan amalan. Buktikan dengan sejauh mana kita dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin disebut Ahlus Sunnah, maka kita pun harus menjadi Ahlul Quran. Ya, Ahlul Quran, amalkan Al-Quran. Ya, kalau misalkan kita masih jadi Al-Quran, maka sudah merendah, jangan berbangga, merendah dan terus belajar. Ketika ada taklim di sini, terus belajar. Karena apa? Karena kita merasa bahwasanya kita masih jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila pertama beriman pada hal yang gaib, kedua menegakkan sholat, ketiga membayar zakat atau bersedekah atau berinfak, keempat beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, kelima beriman pada hari akhir. Ya, beriman pada hari akhir di sini dibuktikan dengan apa? Dengan takut
Ya, pertama takut akan kejadian-kejadian di hari akhir, takut kalau misalkan kita masuk neraka, takut kalau misalkan kita diazab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman pada hari akhir, maka apa? Kita harus banyak beramal. Seseorang yang beriman pada hari akhir, maka konsekuensinya apa? Dia harus banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedekah, banyak beramal, banyak berzikir, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ya. Ketakwaan itu butuh amalan. Ketakwaan itu butuh pembuktian, bukan hanya omongan saja, bukan hanya lisan saja, bukan hanya pengakuan saja. Tapi butuh apa? Pembuktian dengan amalan. Apabila sudah melaksanakan 5 hal ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, berarti kalau tidak memenuhi 5 kriteria ini bukan orang yang beruntung. Ya, bukan orang yang beruntung. Kalau tidak beriman pada hal yang gaib, kalau tidak menegakkan salat, kalau tidak berinfak atau membayar zakat, tidak beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, dan tidak beriman pada hari akhir, maka tidak ada keberuntungan bagi mereka. Ya, harus memenuhi 5 kriteria ini. Ya. Nah, sekarang kita nilai diri kita, apakah kita termasuk orang yang beruntung ataukah tidak. Kalau misalkan kita merasa belum, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak amalan. Ya, dengan memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Taimiyah rahimahullah taala, nas'alullah taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka dengan doanya Syekh Taimiyah rahimahullah taala kita cukupkan ya kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari apa yang diucapkan Syekh Taimiyah rahimahullah taala, dari faedah-faedah yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 5 hal tadi. Ya. 1, ya, beriman pada hal yang gaib, menegakkan salat, membayar zakat, beriman pada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan juga ya beriman pada hari akhir. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.